Analisis gerakan pada lempar lembing. Pertama ada gerak sendi, 2 GLB, 3 GLBB, dan keempat gerak parabola. Selanjutnya analisis pada gerak sendi. Gerakan pertama yaitu cervical joint, 2 wrist joint, fleksi. Ketiga ada elbow joint, fleksi. Keempat ada shoulder joint, abduksi. Yang kelima ada hip joint, ekstensi. Keenam ada knee joint, ekstensi. Ketujuh ada ankle joint, yaitu plantar fleksi. Gerakan yang kedua yaitu elbow joint, fleksi. Cervical joint. 3 ada wrist joint, ekstensi. Yang keempat ada shoulder joint, abduksi dan ekstensi. 5 ada hip joint, ekstensi. 6 ada knee joint, ekstensi. Dan yang ketujuh ada ankle joint, plantar fleksi. Gerakan yang ketiga, pertama ada wrist joint, fleksi. Kedua ada elbow joint, ekstensi. Ketiga ada shoulder joint, fleksi. Keempat ada cervical joint. Kelima ada hip joint, fleksi. Keenam ada knee joint, fleksi. Ketujuh ada ankle joint, dorsifleksi. Selanjutnya ada analisis GLB, GLBB, dan gerak parabola. Awalan lari dilakukan sebanyak 8 langkah dan hasilnya lebih baik dari percobaan sebelumnya. Terdapat sumbu X yaitu GLB dan sumbu Y GLBB. Pertama-tama kita akan mencari kecepatan pada sumbu X terlebih dahulu. Jika diketahui VO sama dengan 10 meter per sekon, theta sama dengan 40. Ditanya Vx sama dengan VO cos theta sama dengan 10 dikali cos 40 derajat. 10 dikali 0,76 sama dengan 70,6 meter per sekon. Dibulatkan menjadi 8. Kemudian mencari kecepatan pada sumbu Y. Diketahui VO sama dengan 10 meter per sekon, theta sama dengan 40 derajat, G sama dengan 6 meter per sekon kuadrat, T sama dengan 2 sekon. Ditanya VY sama dengan VO sin theta G kali T sama dengan 10 sin 40 derajat dikurangi 6 dikali 2 sama dengan 10 sin 40 derajat dikurangi 12. 10 dikali 0,64 dikurangi 12 sama dengan min 6 meter per sekon. Setelah mengetahui kecepatan X dan Y, langkah selanjutnya yaitu mencari gerak parabola. Rumusnya yaitu Vt sama dengan Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah min 6 kuadrat.
64 ditambah 36 sama dengan 100. Selanjutnya 100 diakar sama dengan 10 meter per sekon. Selanjutnya analisis titik tumpu, beban, dan kuasa. Gerakan pertama, titik tumpu, titik beban, titik kuasa. Gerakan kedua, titik tumpu, titik beban, titik kuasa. Gerakan ketiga, titik tumpu, titik beban, titik kuasa. Kemudian mencari hukum Newton. Hukum Newton 1 atau inersia terjadi saat objek atau tubuh dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan hingga ada gaya luar yang mengubah keadaannya. Di dalam gambar tersebut menunjukkan bahwa objek atau tombak dalam keadaan diam atau tetap pada posisi awal sebelum gaya diberikan. Yang kedua, jika tidak ada gaya eksternal, tombak akan tetap dalam keadaan diam. Hukum Newton 2. Hukum Newton 2 atau percepatan terjadi ketika ada percepatan akibat gaya yang diberikan pada objek, misalnya saat mulai melempar tombak. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa ketika tombak mulai dilempar, ada gaya yang diberikan sehingga menyebabkan percepatan. Yang kedua, percepatan tombak sebanding dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan masanya. Hukum Newton 3 atau aksi-reaksi terjadi ketika ada gaya aksi yang menghasilkan gaya reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa pada saat melepaskan tombak ada gaya dorongan ke depan yang diberikan oleh tangan ke tombak. Kedua, sebagai reaksi, tubuh sedikit terdorong ke belakang sebagai akibat dari gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah.